Ayo kita buka bersama, ini semua untukmu. Terima kasih, aku nggak nyangka. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, Hana, gadis 22 tahun dari keluarga miskin Jakarta, rela menjadi pembantu rumah tangga demi menghidupi ibunya yang sakit. Tak disangka, ia justru dilamar oleh Sultan Arab berusia 75 tahun yang telah memiliki 5 istri. Ibunya memohon agar Hana menerima demi menyelamatkan keluarga mereka dari utang dan biaya rumah sakit. Pernikahan mewah pun digelar. Tapi malam pertamanya tak seperti yang dibayangkan. Di kamar megah dengan suasana romantis, Sultan tiba-tiba meminta sesuatu yang di luar dugaan, bukan menyentuh tubuh Hana, tapi menyerahkan surat wasiat yang membuat Hana resmi menjadi ahli waris utama kekayaannya. Namun sejak saat itu, hidup Hana berubah menjadi mimpi buruk. Teror, ancaman, dan intrik dari istri-istri Sultan mulai bermunculan. Hingga pada akhirnya, sebuah rahasia masa lalu mengungkap siapa Hana sebenarnya. Bukan sekadar istri keenam, tapi darah dari cinta pertama sang Sultan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Hana menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Gaun putih berlengan panjang dengan detail rendah halus membungkus tubuh mungilnya. Wajahnya dipoles sempurna, tapi matanya tak bisa menyembunyikan getar ketakutan. Di balik senyum yang dipaksakan, ada hati yang berteriak, "Aku gak siap." Tapi suara itu kalah oleh tangisan ibunya di ruang sebelah. "Nak, tolong, demi ibu, demi kita bisa hidup." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Hana, lebih menyakitkan dari apapun. 3 bulan lalu, ia hanyalah pembantu di rumah Duta Besar Timur Tengah di Jakarta. Hidup pas-pasan, tapi cukup untuk membeli obat ibunya dan bayar kos kecil. Tapi segalanya berubah sejak pertemuan aneh itu terjadi. Sultan Zahir, seorang pria Arab berusia 75 tahun, datang berkunjung saat musim panas. Rambutnya putih, sorot matanya tajam namun penuh teka-teki. Tanpa banyak basa-basi, ia menunjuk Hana dan bertanya, "Siapa gadis itu?" Semua pelayan terdiam. Dan sejak hari itu, nasib Hana berubah. Lamaran datang hanya 2 minggu setelahnya. Tidak ada bunga, tidak ada romantisme. Hanya satu surat berisi janji, keluarga Hana akan dibebaskan dari utang, dan ibunya akan mendapatkan perawatan terbaik. Sebagai gantinya, Hana harus menjadi istri keenam sang Sultan. Ibunya langsung sujud sambil menangis. Hana hanya bisa terdiam, seperti boneka yang kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Hari ini, pesta pernikahan digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5. Karpet merah terbentang, tamu-tamu penting datang dari berbagai negara. Kamera media mengarah ke wajah Hana yang pucat tapi anggun. Semua terlihat glamor, tapi hanya Hana yang tahu, ini bukan kisah cinta, ini kontrak pengorbanan. Di altar megah, Sultan Zahir berdiri tegap dengan jubah putih dan tongkat emas. Tangannya dingin saat menggenggam tangan Hana. Tapi yang lebih dingin adalah tatapan dari 5 wanita lain di barisan depan. Istri-istri sebelumnya. Semuanya cantik, anggun, dan penuh kebencian. Mereka tak tersenyum. Hanya memandang Hana seolah menunggu ia jatuh. Setelah akad dan resepsi, Hana dibawa ke kamar yang lebih mirip istana mini. Tempat tidur besar, lampu kristal, aroma parfum kayu manis menguar dari langit-langit. Tapi hawa tegang tak bisa ditutupi kemewahan itu. Hana duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdebar cepat. Inilah malam pertama yang ditakutinya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi siap untuk segalanya. Atau begitulah pikirnya. Pintu terbuka perlahan. Sultan masuk dengan jubah malam dan tongkatnya. Ia berjalan pelan, lalu duduk di kursi menghadap Hana. "Sini." Lalu, dari balik sakunya, ia mengeluarkan sebuah amplop merah marun yang terlihat usang. Ia meletakkannya di atas meja, menatap Hana dan berkata pelan, "Sebelum malam ini dimulai, aku ingin kau baca ini." Dengan tangan gemetar,
Hana membuka surat itu. Isinya surat wasiat. Nama Hana tertulis sebagai ahli waris utama seluruh aset Sultan Zahir. Semua properti, saham, emas, dan villa dari Dubai hingga Istanbul jatuh ke tangan Hana. Ia tak percaya. Tapi, kenapa saya? Bisiknya. Sultan menatap Hana dalam-dalam. Karena kamu bukan hanya istri keenam. Kamu adalah pewaris masa depan yang harus kulindungi. Sebelum Hana sempat bertanya, pintu kamar dibuka keras dari luar. Suara hak sepatu bergema. Salah satu istri Sultan masuk tanpa permisi. Wajahnya merah padam. Jadi ini permainannya? Warisan. Hana membeku. Malam pertamanya bukan diawali dengan kecupan, tapi dengan perang. Dan ia sadar, ini bukan rumah pernikahan, ini medan pertempuran. Keesokan paginya, Hana terbangun dengan kepala berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena pikirannya tak berhenti berputar. Surat wasiat itu masih terlipat rapi di laci kecil di samping tempat tidur. Sementara Sultan Zahir sudah pergi sejak subuh, meninggalkan satu catatan kecil. Jangan percaya siapapun di rumah ini, termasuk aku. Hana menggenggam catatan itu erat-erat. Dunia yang kini ia masuki bukan dunia dongeng dengan akhir bahagia, melainkan jebakan yang disamarkan dengan permadani indah dan senyuman palsu. Saat ia melangkah keluar kamar, tatapan tajam para pelayan langsung menusuk. Seolah semua tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ia diajak ke ruang makan utama. Meja panjang berhias bunga dan makanan khas Arab. Di ujung meja, 5 wanita duduk dengan gaun elegan, para istri Sultan. Mereka tak menyapanya, hanya menatap, dari kepala hingga kaki, seakan ingin menguliti identitas Hana. Yang pertama bersuara adalah istri keempat, Fatimah, wanita bersuara lembut tapi licin seperti belati. Selamat datang, Nyonya baru. Semoga kamu bisa bertahan lebih dari seminggu, katanya sambil tersenyum sinis. Hana hanya diam. Tapi dari balik senyumnya, ia tahu satu hal, ini bukan rumah, ini sarang ular. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap langkahnya dinilai. Bahkan sendok yang ia pegang terasa seperti bukti dalam persidangan yang tak adil. Sore itu, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman belakang istana. Udara hangat dan angin sepoi membuatnya sedikit tenang. Tapi ketenangan itu tak lama. Dari balik semak, suara berbisik terdengar. Kalau kamu pikir kamu akan mewarisi semuanya, kamu bodoh. Hana menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi nalurinya mengatakan, ia sedang dibuntuti. Malam harinya, Hana kembali ke kamar dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Foto ibunya diselipkan di bawah pintu, dengan coretan merah di bagian wajahnya. Dan di belakangnya, ada pesan bertinta tebal. Serahkan surat wasiat itu, atau ibumu akan hilang selamanya. Hana menangis. Tapi bukan air mata ketakutan. Ini air mata amarah. Seseorang, atau lebih dari satu, berusaha memaksa Hana menyerah. Tapi ia tak akan mundur. Ia tak akan membiarkan ibunya dijadikan alat. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertemu dengan Sultan. Tapi sang pria tua itu hanya tertawa kecil ketika Hana menunjukkan ancaman itu. Kau pikir hanya kau yang punya musuh di rumah ini? Bahkan aku sendiri tidur dengan satu mata terbuka. Sultan akhirnya mengungkapkan sebagian dari alasannya. Aku tahu waktuku tak lama. Dan aku sudah bosan melihat wanita berebut tahta hanya karena permata. Aku ingin warisanku jatuh ke tangan yang benar, yang jujur. Tapi saat Hana bertanya apa maksud sebenarnya, Sultan hanya mengangkat alis, lalu berkata, kau akan tahu jika kau bertahan cukup lama. Beberapa hari berikutnya berjalan seperti neraka diam-diam. Ada pelayan yang diam-diam mengaduk makanan Hana. Ada yang menyabotase gaunnya saat hendak menghadiri pertemuan keluarga besar. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat ia menemukan kamar rahasia di sayap timur bangunan. Di sana, tersimpan puluhan dokumen, foto-foto tua, dan satu lukisan wanita muda yang wajahnya sangat mirip dengan Hana. Wajah itu seperti melihat dirinya sendiri. Hana berdiri membeku di depan lukisan itu. Tangannya gemetar, wajahnya pucat.
Di dalam ruangan tua berdebu itu, terpajang sebuah potret perempuan muda berjilbab putih, duduk anggun dengan latar oasis dan gurun emas. Usianya mungkin sekitar 20-an. Tapi yang membuat Hana nyaris jatuh berlutut adalah wajah perempuan itu. Sangat mirip dirinya. Terlalu mirip untuk dikatakan kebetulan. Di bawah lukisan, tertera nama dengan huruf Arab yang telah memudar. Aliyah binti Khalid. Hatinya berdetak cepat. Nama itu tak asing. Ia ingat, pernah mendengar Sultan menyebut nama itu dalam tidur. Aliyah, maafkan aku. Hana merasa perutnya mual. Siapa wanita ini? Kenapa wajah mereka seperti kembar? Ia pun mulai membongkar isi ruangan. Di dalam laci tua, ia menemukan setumpuk surat, semua ditulis tangan, dalam bahasa Arab. Sebagian sudah sobek, sebagian lain masih utuh. Di salah satu surat, ia melihat tulisan tangan yang familiar. Dan isinya pengakuan cinta. Aliyah, andai waktu bisa kuputar, aku akan memilihmu tanpa syarat. Kau cinta pertama dan terakhirku. Hana duduk lemas. Jika Aliyah adalah cinta pertama Sultan, dan wajahnya mirip Hana, apakah ini hanya kebetulan, atau ada hubungan darah di antara mereka? Ketika malam tiba, Hana tak bisa tidur. Pertanyaan demi pertanyaan menggerogoti pikirannya. Ia perlu tahu lebih jauh siapa Aliyah sebenarnya. Esok paginya, ia diam-diam mengunjungi perpustakaan keluarga. Di sana, ia mencari catatan lama, silsilah, apapun yang bisa menjelaskan koneksi ini. Dan di sebuah buku tua, ia menemukan foto keluarga Sultan Zahir saat muda. Hana menatap tajam ke foto itu. Di pojok kanan, ada Aliyah, masih muda, berdiri di samping perempuan Indonesia dengan wajah lembut dan senyum hangat. Di bawahnya tertulis, Aliyah dan Lestari, 1981, Madinah. Lestari, itu nama ibunya. Tapi ibunya pernah bilang, ia tak pernah keluar negeri. Hana berlari keluar dari perpustakaan. Ia menghubungi ibunya lewat ponsel rahasia yang disimpan dalam lemari. Suara ibunya terdengar serak. Hana? Kenapa tumben nelpon pagi-pagi? Ibu, tolong jawab jujur, siapa Aliyah? Sini, Ibu. Lama, sebelum akhirnya suara ibunya terdengar pelan. Nak, Ibu nggak mau kamu tahu lewat cara ini. Tapi kalau kamu sudah nemuin lukisan itu, berarti kamu memang harus tahu. Dek, Ibu dulu pernah kerja di Madinah. Saat masih muda, Aliyah adalah sahabat Ibu. Tapi lebih dari itu, dia adik kembar Ibu. Kami terpisah sejak kecil karena dijual pada keluarga berbeda. Hana tak bisa berkata-kata. Ibu nggak pernah cerita karena Aliyah meninggal saat kamu masih bayi. Dan aku yang diamanahkan untuk membesarkan kamu. Kamu, anak Aliyah. Jantung Hana serasa berhenti berdetak. Ia bukan hanya mirip Aliyah. Ia adalah darah dagingnya. Dan itu berarti hubungan antara dirinya dan Sultan Zahir bukan hanya suami istri. Tapi lebih rumit dari itu. Sore harinya, saat Hana hendak keluar dari kamar, ia disergap oleh dua pelayan. Nyonya keenam, Anda diminta ke ruang bawah. Dengan paksa, ia digiring ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sana, salah satu istri Sultan, Samira, sudah menunggu. Jadi kau pikir bisa curi warisan hanya karena wajahmu mirip si mati? Samira menyeringai. Kami tahu siapa kau. Tapi satu hal yang harus kau tahu, gadis kecil, tak ada yang selamat di rumah ini jika jadi pusat perhatian Sultan. Lalu, Samira membuka layar monitor. Di sana terlihat rekaman CCTV Hana yang sedang membuka ruangan rahasia. Kau menyentuh sesuatu yang tak boleh disentuh. Dan sekarang permainan baru dimulai. Hana duduk di lantai ruang bawah tanah yang dingin dan berdebu. Kakinya terikat, tangan diborgol di belakang. Di hadapannya, Samira berdiri angkuh, mengenakan gaun mahal berwarna emas yang kontras dengan kekejaman yang terpancar dari matanya. Kami sudah muak dengan mainan baru Sultan, ucapnya sambil mendekat. Dan sekarang saatnya kau tahu, istana ini hanya punya satu ratu. Tiba-tiba pintu terbuka keras.
Dua pengawal berpakaian hitam masuk dan menyeret Samira keluar tanpa penjelasan. Salah satu dari mereka berbisik kepada Hana. "Tuan memanggil Anda. Sekarang." Tanpa sempat bertanya apa-apa, Hana dibawa kembali ke lantai atas menuju ruang kerja Sultan Zahir. Ruangan itu gelap dan hanya diterangi cahaya dari lampu gantung antik. Sultan duduk di kursinya, terlihat lemah, wajahnya pucat, dan tangannya menggenggam tongkat lebih erat dari biasanya. "Aku dengar kau sudah membuka ruangan rahasia," katanya lirih. "Dan kau juga sudah tahu siapa ibumu sebenarnya." Hana mengangguk, perlahan, menahan napas. Sultan menarik napas panjang lalu membuka sebuah peti kecil di bawah mejanya. Di dalamnya, terdapat surat tua, kalung emas berbentuk bulan sabit, dan satu kunci kecil berukir nama Aliyah. "Ini milik ibumu," ucapnya. "Dan ini, kunci untuk membuka lemari besi yang akan menjelaskan segalanya." Hana menggenggam kunci itu dengan hati yang campur aduk. Ia masih belum tahu apa yang lebih mengejutkan. Kenyataan bahwa ia anak dari cinta pertama Sultan, atau bahwa hidupnya sedang dipertaruhkan dalam konspirasi para istri yang penuh racun dan kebencian. Beberapa jam kemudian, Hana menggunakan kunci itu untuk membuka lemari besi di belakang lukisan besar di ruang tidur Sultan. Di dalamnya, tersimpan rekaman video, surat perjanjian, dan satu dokumen mengejutkan. Akta adopsi Hana, ditandatangani oleh Sultan sendiri 22 tahun lalu. Tangannya bergetar hebat. Ia dibesarkan oleh Lestari. Tapi sejak kecil sudah dalam perlindungan diam-diam Sultan Zahir. Semua ini bukan kebetulan. "Ini rencana panjang." "Kenapa aku?" bisiknya lirih. Malam harinya, pesta keluarga kerajaan diadakan. Hana dipaksa hadir. Para tamu dari berbagai negara datang, musik Arab berdentang, dan para istri Sultan tampil menawan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di balik senyum mereka, Hana tahu, malam ini bukan sekadar pesta. Dan benar saja, saat tengah malam tiba, lampu padam. Teriakan terdengar. Seorang pelayan ditemukan pingsan di dapur karena keracunan. Semua panik, termasuk Hana. Ia segera memeriksa makanan yang disiapkan untuknya, dan benar saja, racun ditemukan di gelasnya. Seseorang mencoba membunuhnya. Hana berlari ke kamar Sultan. Tapi ia menemukan ruangan itu kosong. Hanya ada tongkat Sultan di atas ranjang, dan secarik catatan yang berbunyi, "Jika kau membaca ini, maka waktuku telah habis. Warisan sudah di tanganmu. Tapi ingat, warisan ini lebih banyak musuhnya daripada nilainya." Hana terdiam. Ia merasa napasnya terhenti. Dan saat ia menoleh ke cermin, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Hana berbalik cepat. Nafasnya tercekik di tenggorokan. Tapi yang ia lihat bukan pembunuh, melainkan sosok pria tua berjubah putih yang berdiri lemah dengan senyum samar. Sultan Zahir masih hidup, walau tubuhnya tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya. "Aku tidak bisa tidur sebelum melihat wajahmu sekali lagi," katanya pelan. Hana mendekat, nyaris menangis. "Apa semua ini, tuanku? Apa aku cuma alat bagimu untuk membalas dendam pada istri-istrimu?" Zahir tersenyum. Tapi bukan senyum kemenangan. "Tidak, Hana. Kau bukan alat. Kau adalah sisa terakhir dari Aliyah. Wanita yang pernah menghidupkanku, lalu pergi terlalu cepat." Hana mengangguk perlahan. Hatinya masih berkecamuk. Tapi ia mulai melihat keseluruhan potongan teka-teki ini. Ia bukan korban, tapi juga bukan ratu. Ia adalah titik temu dari sejarah panjang cinta, warisan, dan rahasia yang disembunyikan terlalu lama. Sultan menyerahkan sebuah cincin kepada Hana. "Ini milik Aliyah. Dan sekarang milikmu. Tapi hati-hati, cincin ini bukan sekadar simbol warisan. Ia jadi alasan banyak orang ingin melihatmu jatuh." Keesokan harinya, berita tentang racun menyebar cepat di dalam istana. Samira, istri keempat, ditangkap secara diam-diam setelah rekaman CCTV memperlihatkan ia menyelinap ke dapur membawa zat terlarang. Tapi yang mengejutkan, dia tidak melawan. Ia justru tertawa dan berkata lantang, "Kalian pikir hanya aku? Masih banyak yang belum terungkap."
Hari-hari selanjutnya menjadi sangat mencekam. Sultan memutuskan pensiun dari publik. Ia menyerahkan seluruh urusan bisnis kepada penasihatnya dan memilih tinggal di istana dalam pengawasan ketat dokter. Sementara itu, Hana mulai mempelajari dokumen-dokumen penting, surat saham, kepemilikan properti, dan surat kuasa yang secara sah menempatkannya sebagai ahli waris utama. Namun satu hal tak bisa diabaikan, istri-istri lain tidak tinggal diam. Teror terus datang. Pintu kamarnya diketuk di malam hari tanpa sosok di baliknya. Surat ancaman dikirim melalui pelayan anonim, dan sekali waktu, seseorang mencoba mengendalikan keamanan sistem digital di rumah hanya untuk mematikan CCTV kamar Hana. Tapi Hana tidak lagi gadis lemah. Ia membentuk tim keamanan sendiri, menyeleksi pelayan baru, dan diam-diam mulai membangun aliansi dengan salah satu istri tertua Sultan, Hadijah, yang ternyata adalah wanita bijak dan lelah dengan semua konflik istana. "Aku dulu seperti kamu," ujar Hadijah. "Tapi tak semua pertempuran harus dilawan dengan pedang. Kadang cukup dengan diam yang tepat sasaran." Dalam waktu 2 bulan, keseimbangan di istana mulai berubah. Hana bukan lagi pengantin muda yang dipandang sebelah mata. Ia jadi tokoh sentral dalam pusaran kekuasaan yang selama ini hanya dihuni wajah-wajah tua dan licik. Dan pada suatu pagi, Sultan Zahir dipanggil oleh Allah. Kepergiannya sunyi, tanpa kemewahan, hanya ditemani adzan subuh dan hembusan angin gurun yang menyelinap dari jendela istananya. Pemakaman Sultan berlangsung megah, tapi di balik kemegahan itu, Hana berdiri dengan air mata jatuh pelan. Ia kehilangan seseorang yang tak pernah benar-benar jadi suami, tapi pernah jadi pelindung, pembuka tabir takdir, dan satu-satunya sosok yang menghubungkannya dengan masa lalu ibunya. Kini, ia bukan sekadar istri keenam. Ia adalah waris darah Aliyah. Ia adalah wanita yang membawa sejarah dan luka lama menuju babak baru. Dan meski hidup dalam rumah penuh jebakan, Hana tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Karena kadang, takdir memilih seseorang bukan karena ia kuat, tapi karena ia satu-satunya yang bisa membawa kebenaran pulang.